Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog Sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila dengan menghayati, mempedomani, hingga menerapkan niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf beberapa hari tidak unggah video di kanal Hikmatologi. Kali ini marilah kita bersama-sama membaca apa yang semakin menguat mengemuka di seluruh dunia. Sebenarnya bukan hal yang baru jika kita melacak dari antropologi ilmu pengetahuan atau bahkan lebih jauh dari filsafat ilmu itu sendiri. Karena itulah yang kami bahas itu sebenarnya kekunoan dan juga kekinian. Apakah yang ingin kita dialogkan bersama, yakni tentang latah. Latah pada mulanya itu adalah sikap, perilaku, peniruan tepatnya seseorang terhadap apa saja yang ada di depannya atau yang didengarkannya. Jadi apa yang dilihat dan apa yang didengar itulah yang ditiru. Dan mohon maaf ya, orang latah ya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan jika ada saudara kita seperti itu dikembalikan normal oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, sehingga tidak meniru secara tiba-tiba. Jadi orang latah itu meniru secara refleks, jadi sangat cepat sekali. Dan jika tidak meniru, maka dia akan menggunakan kata-kata yang biasanya itu agak seronok atau bahkan memang seronok. Namun kami tidak membahas tentang latah yang demikian, tapi latah ini yang kami maksudkan adalah latah dalam pengertian sosiologis bahwa seseorang, sekelompok orang ada kecenderungan untuk meniru. Karena pola tiru itu berlebihan, maka sabdana yang ke 10.861 itu kami beri judul latahisme bagian 1. Jadi latah dan isme. Latahisme itu bukan sekedar kosakata yang tiba-tiba tanpa riset, tidak demikian. Jadi selain riset tentang penggunaan istilah, juga kami riset yang benar-benar berbasis data lapangan. Dalam tradisi kami, sejak program sarjana lama, karena kami masih harus menempuh sarjana muda dulu, sampai dengan kami menempuh jenjang strata 2 dan strata 3, kami masih konstan dengan pendekatan kualitatif. Dan bahkan kami memasuki wilayah grounded research. Karena itulah maka insya Allah apapun yang kami tulis di dalam hikmatologi kehidupan atau syair yang kami namai dengan sabdana, itu insya Allah selalu melalui proses
pengumpulan data, kemudian reduksi data sampai dengan kami analisis, insya Allah dalam bentuk syair, sekaligus nanti direncanakan ada buku yang menyertainya. Tetapi sebelum itu kami unggah di dalam kanal Hikmatologi supaya lebih cepat mendapatkan tanggapan dari khalayak ramai. Namun sebelum itu mari kita lihat, karena berdasar kitab suci, maka apa kata kitab suci ketika berbicara tentang manusia. Jika kita tilik di dalam surah Al-Kahfi, kami sampaikan saja terjemahannya karena lebih pantas, karena kami bukan dari kiai atau ustadz ajengan dan sebagainya, ya. Kalau kami disebut Romo Kiai itu karena kami menangani At-Tibum Nabawi. Selebihnya hanya pengetahuan atau ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami tanpa pembelajaran seperti para ustadz yang sudah memang layak untuk disebut sebagai ulama. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 54 dijelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran. Ini dengan bineka perumpamaan. Jadi keberulangan itu dengan berbineka atau bermacam-macam analogi. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah, kisah ini salah satunya kita bisa mendapati di dalam Sahih Imam Bukhari ketika Rasulullah Muhammad SAW dialog dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi dijelaskan bahwa manusia itu diperintah sholat, ya, diperintah apapun yang bertalian dengan syariat, kebanyakan adalah membantah. Siapa yang dibantah? Ketika ada Nabi Musa, ya Nabi Musa yang dibantah. Ketika ada Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim yang dibantah. Ketika ada Nabi Isa, ya Nabi Isa yang dibantah. Ketika ada Rasulullah Muhammad SAW, yang dibantah pun juga Rasulullah Muhammad SAW. Dan perintah, dan bantahan-bantahan itu pasti yang terpokok kalau kita berbicara Al-Quran, maka membantah syariat. Membantah syariat itu diabadikan di dalam Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Karena itu kita bisa melacak bahwa yang membantah itu rata-rata adalah mengikuti nenek moyang. Itu bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Juga kita bisa melihatnya, meskipun nenek moyangnya itu tidak mengetahui, tidak memahami, tetap saja diikuti, yaitu Al-Maidah 104. Meskipun ada perbuatan yang tidak sepantasnya, mereka tetap mengikuti nenek moyangnya. Jadi dengan dalih nenek moyang yang sudah baik, tidak perlu dikoreksi, maka turunlah surah Al-A'raf ayat 28. Jadi baik derita, sengsara, atau apapun, sepanjang itu dituntun nenek moyang, maka diikutilah juga. Al-A'raf ayat 95. Para nabi dibantah karena, para rasul dibantah karena, ulama dibantah karena mereka dianggap memalingkan dari
leluhurnya, memalingkan dari nenek moyangnya. Demikianlah yang ada dalam surah Yunus 78 dan surah Ibrahim ayat 10. Bahkan sampai dengan sesembahan pun, meskipun tidak ada kitab sucinya, jika dituntun oleh nenek moyangnya, maka dituruti juga. Hud ayat 109. Dan menuruti nenek moyang itu tak peduli apakah nenek moyang itu memiliki ilmu pengetahuan atau tidak. Demikian lukisan surah Al-Kahfi ayat 6. Jadi teramat sangat percaya kepada nenek moyangnya, maka jika diberikan peringatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, maka mereka tetap tidak mempercayainya. Itulah lukisan Al-Mu'minun ayat 24. Jadi manusia itu betul-betul hobinya adalah membantah. Demikian di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 26. Nah, bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Rasul pun memberitahu kepada kita. Jadi orang-orang mukmin itu akan diuji dengan dirinya sendiri. Apakah kita ini kokoh memegang teguh Al-Quran atau kita ini longgar. Ya. Akan diuji lewat anak, akan diuji juga lewat harta benda. Sampai dengan bertemu dengan Allah itu nanti benar-benar diyakini oleh umat Islam karena sabdanya Rasulullah Muhammad SAW dari Ahmad dan Tirmizi, maka orang yang bertemu dengan Allah berpegang teguh pada syariatnya, insya Allah dalam keadaan diampuni seluruh dosa-dosanya. Pelajaran apa yang kita petik setelah mendekati secara formal, pendekatan secara syariat dan sunnah? Kita membaca data yang kami peroleh sejak kami ada di pengurus Dewan Sekolah yang sebelumnya bernama BP3. Dari BP3 ya, sampai dengan Dewan Sekolah, ini kita mendapati bahwa jika, mohon maaf pada seluruh guru, kami juga guru ya, jika kita ambil satu fokus riset, maka lateisme itu salah satunya ya, dimulai dari sekolah kita. Sekolah kita itu adalah ya sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh bangsa negara Indonesia. Kita coba membacanya, data yang sekaligus sudah kami analisis berdasarkan dimensi sastra, ya. Latahisme bagian 1, sabdana yang ke-10.861. Jika dicermati seksama, latahisme dari pengajar diawali. Pengajar menurunkan perilaku tiruisme sampai perguruan tinggi. Pengajar hanya menyampaikan ilmu tanpa budi pekerti. Mengajar berdasarkan kurikulum yang dipentingkan hanya selesai. Tuntas kurikulum menjadi idola pengajar dalam sehari-hari. Tak merasa bertanggung jawab atas budi pekerti. Suasana kelas tak dipedulikan meski sangat ramai. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, tanggal 19 Juni
tahun 2020. Data ini lama, tetapi bagi seorang yang memiliki pendekatan multidisipliner, khususnya kualitatif atau grounded research, maka tidak ada barang lama dan tidak ada barang baru. Artinya, sepanjang bisa untuk menjelaskan proses berbangsa, bernegara, pertalian dengan kehidupan sosial, ideologi, politik, dan seterusnya, maka semuanya dianggap aktual. Kita lihat, jika dicermati dengan seksama latahisme dari pengajar diawali. Pengajar kita juga meluaskan pengertiannya tak saja ada di ruang kelas. Tapi pengajar itu adalah seluruh orang yang membelajarkan setiap anak bangsa, yang membelajarkan setiap anggota masyarakat. Dan pengajar yang terdepan ketika kita berbicara demokrasi, maka itu adalah pimpinan tertinggi di satu wilayah. Ada lurah, tapi tidak seberapa, mohon maaf, ya, tidak seberapa terkenal dan tidak seberapa diikuti, sampai dengan camat, tidak seberapa terkenal, tidak seberapa diikuti. Dalam pengertian pertalian dengan latahisme. Jadi kalau lurah dan camatnya itu orang baik, soleh, kemudian pergi ke masjid, pergi ke gereja, ya, karena sesuai dengan agama kepercayaannya, ke pura, ke kelenteng, ke vihara, itu adalah keniscayaan untuk diikuti. Tetapi latahisme yang kita maksudkan di sini adalah latahisme yang tidak produktif, tidak inovatif. Pengajar menurunkan perilaku tiruisme sampai perguruan tinggi. Jadi kalau kita maknai sempit, pengajar di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi itu nyaris, ya, walaupun tidak semua, nyaris semua itu tiruisme. Jadi menirukan pendapat siapa, dikutip, bahkan dikatakan sebagai PowerPoint, meskipun powernya tidak ada, poinnya juga tidak ada. Mengapa? Karena terlalu banyak. PowerPoint dalam 2 SKS sekali mengajar, PowerPoint-nya ada 10. Nah ini jelas, powernya tidak ada, poinnya juga tidak ada. Yang dimaksud dengan PowerPoint itu mestinya secara arif adalah ya kekuatan inti yang dibelajarkan, di proses pembelajarkan pada yang diajar, yang dididik. Dan bahkan harus terjadi multi-traffic communication, bukan two-way traffic communication. Bukan hanya 2 arah, guru atau pengajar atau dosen menyampaikan, murid mendengar, murid bertanya, mahasiswa bertanya, dosen menjawab. Tidak demikian, tapi multi-traffic communication. Jadi komunikasi, dialog yang dibangun itu adalah dialog yang tidak hanya 2 orang atau 2 kelompok atau 2 mitra bicara antara pengajar dengan murid atau mahasiswa. Tidak demikian. Tapi mahasiswa bisa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen atau guru, dan seterusnya. Jadi bahkan untuk di tingkat
dasar, ini kalau kita sempitkan lagi, pengajar hanya menyampaikan ilmu tanpa budi pekerti. Karena kalau pendidik dan pengajar atau pembelajar, maka guru itu, dosen itu niscaya mendialogkan ilmu pengetahuan atau teknologi dan sekaligus merembeskan nilai-nilai luhur budi pekerti. Jadi sekali lagi, tidak harus ada pelajaran budi pekerti tersendiri, apalagi jika dimaksudkan menggantikan agama dan kepercayaan. Tidak demikian. Tapi budi pekerti itu bisa disatukan dengan materi apapun, sepanjang guru atau dosennya itu, pengajarnya itu, pendidiknya itu adalah orang-orang yang memiliki budi pekerti luhur. Jadi jangan sampai mengajar berdasar kurikulum yang dipentingkan hanya selesai. Mengajar berdasarkan rencana pembelajaran, ya, karena banyak istilah di perguruan tinggi itu bergonta-ganti sedemikian rupa, ya, RKKPS dan seterusnya begitu ya. Jadi bukan sekedar itu, bukan sekedar kurikulum yang harus tuntas, tidak demikian. Tetapi mengajar itu berdasarkan kurikulum juga berdasarkan atau dirembesi dengan nilai-nilai luhur. Dan tidak latah. Jadi latahisme itu karena hanya mengambil dari buku disampaikan, kemudian kalau di zaman IT yang sudah canggih begini, semua guru mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi semua sibuk dengan cara-cara yang dikembangkan melalui IT. Semakin kita dikuasai IT, maka semakin kita tidak memiliki, generasi kita tidak memiliki budi pekerti. Nyaris pasti. Tuntas kurikulum menjadi idola pengajar dalam sehari-hari. Ini kalau kita belajarnya atau berangkatnya dari data di sekolah atau di perguruan tinggi, ya sudah. Yang penting adalah selesai. Jadi tatap muka 14 kali, 1 kali ujian tengah semester, kemudian 1 kali lagi ujian akhir semester, 16 kali, selesai. Bahkan tidak jarang, ini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Karena ini bukan sekedar cerita, tapi apa yang benar-benar kami lihat sendiri, kami dengar sendiri. Kami ada di ruangan kelas tertentu, kemudian beliaunya ada di satu kelas, saya masuk sudah dapat 1 jam, kelas di sebelahnya belum masuk. Kemudian kami jeda ke kamar mandi, kembali lagi ke kelas, yang tadinya di sebelah itu ada gurunya, ya ada dosennya, sudah tidak ada. Dan mahasiswa pun bahkan sudah tidak ada satupun. Jadi kurang lebih anggap saja ya, 15 menit sambil saya mungkin berkaca-kaca begitu ya. Kencing ya, 15 menit sudah tidak ada dosennya. Gurunya sudah tidak ada. Apa yang bisa didapat dari anak didik ya, atau mahasiswa jika perlakuan atau sikap perilaku tidak berbudi pekerti seperti itu dipertahankan? Karena itu latahisme tidak sekedar berbicara tentang kurikulum, tapi latahisme itu juga melanda seluruh anak bangsa, tak terkecuali. Tapi kita lanjutkan dulu sampai selesai, nanti kami berikan contoh.
tak terasa bertanggung jawab, tak merasa maksud kami, tak merasa bertanggung jawab atas budi pekerti. Suasana kelas tak dipedulikan meski sangat ramai. Ini kalau kita dasarnya itu data yang kelas konvensional. Jadi kelas itu betul-betul ramai sekali. Ya, mulai dari kami berada di BP3 sampai Dewan Sekolah, melihat sekali. Ketika masih BP3 masih lumayan ya, terkendali, tapi begitu masuk Dewan Sekolah, ya, gurunya walaupun ada, gurunya sibuk mengerjakan administrasi. Kalau dulu tulis gitu ya, ditulis, sibuk dengan administrasi. Tidak menyibukkan diri dengan murid-muridnya. Murid berbicara, rame, tidak dipeduli. Jadi mereka tidak merasa bertanggung jawab atas budi pekerti para guru, para pengajar, para dosen. Bahkan ada yang dengan lantang berbicara karena lulusan dari Australia dengan memakai, maaf ya, memakai baju yang di atas, ya, busana di atas lutut, seorang wanita ya, dengan lengan pendek seperti ini, dia lantang mengatakan bahwa ada baru lulus doktor dari Australia gitu. Dia mengatakan ini kami ada di dalamnya ya, kami ada di dalamnya. Ibu dan bapak, para dosen tidak perlu mengajari anak-anak kita bagaimana mahasiswa kita bagaimana cara berpakaian, bagaimana beretika, tidak penting. Yang penting adalah mengasah otaknya. Hebat memang. Ya, inilah kalau yang agak ngobrol-woro, inilah cara-cara latahisme. Tidak ngobrol-woro ya, memang latahisme yang sedang kita bicarakan. Dan latahisme itu puncaknya tadi kami katakan ada di wali kota, ada di bupati, ada di gubernur, dan ada di seluruh jajaran pejabat-pejabat. Mengapa kami katakan demikian? Sekarang pun timbul istilah studi tiru. Jadi ini sangat menggelikan sekali, studi tiru. Jadi kalau ya lebih Jawani begitu ya, belajar niru gitu. Nah, kalau saya pakai kosakata Malangan, lebih ya apa dah? Belajar kok niru? Belajar itu bukan niru, tapi melihat, memproses hati nurani, memproses otak, melihat saudara kita bekerja dengan bagus, berkarya dengan bagus, menulis dengan bagus, menghasilkan teknologi dengan bagus, bukan untuk ditiru, tapi dikembangkan, diinovasi, diaktualisasi. Resikonya orang-orang yang kreatif, inovator, itu jika tidak atau belum bisa diterima oleh masyarakat, lazimnya itu dicibir, bahkan dihina, dinista. Itu risiko tertingginya. Karena itulah sampai dengan Galileo dibunuh dan seterusnya. Itu karena inovasi. Mudah-mudahan bangsa yang hidup di tengah teknologi modern yang sangat canggih ini, hatinya makin terbuka sehingga tidak mengembangkan lataisme. Malang di Malioborokan begitu. Itu adalah bentuk lataisme. Saya tidak mengatakan lataisme itu jelek ya. Tapi lataisme itu jujur saja tidak bisa untuk menumbuh kembangkan kreativitas. Tidak bisa untuk menyulut, memotivasi generasi berinovasi. Jadi besarannya
core-nya, intinya juga jangan sampai meniru-niru. Tetapi berkaca diri, melihat saudaranya berhasil membangun sawah menjadi destinasi wisata. Bahkan jika di Bali tidak perlu ditiru ya, tapi diinovasi. Hanya bagaimana cara orang Bali memasak ala Bali dengan cobeknya ya, dan piranti-pirantinya. Itu turis harus mengeluarkan uang sekitar 300 sampai 350 ribu. Bali sudah terkenal dengan destinasi wisata, tetapi tidak pernah kering dari inovasi. Demikian juga masyarakat ilmiah perguruan tinggi. Mari kita bangun bersama-sama. Bahkan seluruh bangsa Indonesia ini. Mari kita bangun bersama-sama, terutama hindarilah kita latahisme sehingga kita bisa menumbuh kembangkan kreativitas. Bisa menumbuhkan inovasi. Dari mana? Tidak perlu jauh-jauh. Jika kita mengembangkan ilmu dan teknologi, ilmu apapun, dari nilai luhur Pancasila yang sudah disepakati. Mari kita tumbuh kembangkan. Kami membangun, merintis Akademi Hikmatologi Nusantara ini adalah mengambil dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 269, karena kami insya Allah Muslim, dan kami mengambil dari sila keempat Pancasila. Tidak ada yang menyimpang dari Pancasila. Dan kita semakin kita berusaha menguatkan diri dengan agama yang kita yakini, dengan kepercayaan yang kita yakini, kemudian bersumber kedua pada nilai luhur Pancasila, kita kembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi, maka insya Allah Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, Indonesia yang benar-benar berkeadilan, berkemakmuran, dan tampak selalu indah, bahagia, diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, akan tercapai jika seluruh anak bangsa saling gayung bersambut, seia sekata untuk membangun Indonesia berdasar Pancasila. Sehingga kita terhindar dari sekedar latahisme belaka. Terima kasih. Jika ada kekeliruan, mohon koreksi yang bijak tentu saja. Mohon maaf dan terima kasih atas segala dukungannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang telah ditulis pada